Halo guys, jumpa lagi bersama saya di video saya berikutnya. Video saya kali ini saya akan memberikan tips supaya air tetap bersih, tidak keruh dan tidak berbau. Cara supaya air tetap bersih dan tidak berbau sangatlah simpel ya guys. Pertama, kita harus tetap menjaga kualitas airnya supaya airnya tetap bening dan bersih seperti air kolam saya ini ya guys. Kita lihat sama-sama, airnya sangat bening dan bersih, padahal sudah ada sekitar 7 bulan tidak saya kuras dan tidak saya bersihkan. Caranya sangat simpel. Pertama, kita harus membuat di jembernya itu banyak batu-batuan dan pasir-pasir yang sudah kita cuci dengan bersih, dan kita taruh di jembernya ya guys. Seperti kolam saya ini ada 3 jember ya guys. Jember pertama ini ya guys, nih jember pertama ada kapas dan banyak batu saya buat seperti ini guys. Batu-batunya ini saya hanya mengambil dari bekas-bekas sewaktu pembuatan kolam ini. Terkadang kan di dalam pasir itu ada batu-batu apung dan batu-batu yang kecil-kecil seperti ini guys. Batu-batu seperti ini nih, oke. Batu-batu ini berfungsi untuk menyaring airnya supaya airnya tetap bersih dan bening. Di jember kedua saya membuat juga ada kapas nih guys, dan batu geolit dan ada biobol. Dan di jember ketiga ini adalah tempat penampungan air bersihnya, dan penampungan air dan dari air bersih ini diserut ke atas dia. Di atas saya buat ada batu-batu koral seperti ini, batu koral biasa saja, dan turun ke bawah. Di sini juga disaring, dan di sini juga saya kasih biobol dan batu-batu koral biasa, batu apung dan batu-batu kecil seperti ini guys. Batu-batu kecil. Nah, ini bisa kita ambil dari pasir-pasir, kita ayak dan kita cuci bersih. Dari situ air akan mengalir dan dicuci oleh pasir-pasir dan batu-batu tadi, dan turun, dan dia akan menjadi bening dan bersih. Kedua, kita harus memperhatikan cara memberi makannya guys, karena dari makanan juga air bisa menjadi kotor dan bersih. Kenapa seperti itu? Karena dalam makanan ikan koi ini ada dia yang susah sekali untuk dibersihkan, limbah-limbahnya, karena dia mengandung banyak sekali pewarna dan susah untuk dicerna koi, sehingga kotoran-kotorannya menumpuk. Oleh karena itu kita juga harus selektif membeli makanan koinya. Kita harus melihat dia tidak banyak pewarnanya dan tidak terlalu mencolok warnanya. Dan kita juga harus memperhatikan cara memberi makan ikannya. Cara memberi makan ikannya supaya air tetap bening dan bersih.
kita harus memberi makan koi itu secara perlahan. Cara perlahannya artinya koi tersebut harus mampu menghabiskan makanan koi tadi selama 5 menit. Karena kalau dia melebihi 5 menit, maka makanan koi tadi sudah tidak dimakan lagi dan menjadi limbah dalam air, sehingga air menjadi kotor dan keruh. Oleh karena itu, kita harus memberi makan minimal 3 kali, maksimal 3 kali dalam setiap pemberian makan selang waktu 5 jam ataupun 4 jam. Ibarat contohnya kita memberi makan jam 8. Setelah itu kita bisa memberi makan lagi jam 1, dari jam 1 ke jam 6. Seperti itu guys. Dan cara memberi makan ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan koinya ya guys. Jadi koinya akan bisa sehat dan dia mampu mencerna makanan tadi secara maksimal, sehingga tidak sering membuang kotorannya, dan karena kotoran ikan koi tadi akan menjadi limbah yang membuat air kolam koinya menjadi kotor dan keruh dan bahkan berbau. Keempat, kita harus menjaga kolam koi kita terhindar dari alga-alga dan lumut-lumut. Caranya sangat gampang. Kita bisa memelihara di dalam kolam koi ini seperti ikan sapu kaca. Nah, ikan sapu kaca, karena ikan sapu kaca itu memakan alga-alga dan lumut-lumut di dinding-dinding kolam. Yang kedua, kita harus membiarkan ikan koi kita jangan terlalu kenyang. Dalam arti, biarkan dia ada selang waktu untuk memakan lumut-lumut dan sisa-sisa pakan yang ada di dalam kolam koi kita tadi. Demikian tips supaya air kolam tetap bersih dan bening. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Jangan lupa like dan komen dan share. Buat subscriber saya yang baik dan selalu mendukung saya ucapkan terima kasih. Dan semoga kalian juga diberi kemudahan dan sukses selalu. Terima kasih.